Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmatnya lah kita dapat berbahagia hingga hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pemuda bergerak membangun bangsa dengan nilai-nilai Al-Quran. Sejarah mencatat, semangat darah merah kaum mudalah yang menjadi suatu energi kebangkitan. Para pemudalah yang menjadi tulang punggung utama suatu perubahan, dan pada pemudalah pundak kebangkitan peradaban. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata di hadapan rakyatnya, barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Bung Karno juga pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Hadirin yang berbahagia, ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa pemuda tentunya harus dididik dan dibina serta ditata dengan sedemikian rupa agar menghasilkan pemuda yang berwibawa, berkualitas SDM-nya, serta mampu berkarya dalam bangsa dengan nilai-nilai Al-Quran. Karena apa? Karena syubbanu yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Namun sebaliknya hadirin, jika pemuda tidak diarahkan dengan baik, maka akan menghasilkan pemuda yang lemah, malas, tidak punya aktivitas, tubuhnya lemas, tidurnya pulas, gaulnya tidak waras, akhirnya masuk lapas. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami telah ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Pemuda tentunya harus menyadari bahwa mereka bukanlah rumput ilalang yang tumbuh sebarang di padang.
Mereka adalah umat terbaik yang dipilih Allah untuk umat manusia. Selagi mereka melakukan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi juga disebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pemuda dambaan Al-Quran, setidaknya harus memiliki 4 hal, di antaranya yaitu: pertama, memiliki pemikiran yang dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tak pernah berhenti mencari ilmu untuk bekal hidupnya. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang didapatkan dan berjihad untuk merealisasikannya. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup, izinkan saya mempersembahkan sebuah pantun. Pinang anum berangkup-rangkup, pinang tuha berundun-rundun, lawan nang anum ulun minta maaf, lawan nang tuha ulun minta ampun. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.